Baik, selamat datang kembali. Di sini saya akan menjelaskan pada modul selanjutnya, yaitu modul purchase, yang akan menjelaskan tentang tutorial modul pembelian dengan beberapa poin pembahasan yang akan kita lakukan. Yang pertama adalah configuration, yaitu untuk setup atau mengatur pada bagian purchase ini yang dibutuhkan untuk modul purchase ini. Kemudian yang kedua adalah configuration untuk master data. Selanjutnya adalah untuk setting produk apa saja yang bisa pembelian kita lakukan, master data produk yang kita setting. Yang ketiga adalah transaksi, di mana kita akan mengetahui transaksi apa saja atau fitur apa saja yang bisa dilakukan di modul purchase ini. Dan yang terakhir adalah reporting, yaitu untuk pelaporan dari setiap transaksi yang di modul purchase. Jadi secara konsep untuk modul purchase ini merupakan fungsinya hampir sama dengan modul sales atau modul penjualan, di mana modul purchase ini bisa untuk mengolah transaksi pembelian, kemudian mengelola data vendor, dan yang terakhir adalah untuk bisa juga mengelola procurement. Jadi kita simpelnya untuk purchase ini bagaimana kita melakukan pembelian kepada vendor. Untuk juga mengelola permintaan, bagaimana kita akan melakukan pembelian kepada vendor. Langsung saja, yang pertama kita akan melakukan configuration. Jadi konfigurasi terdiri dari 3 hal seperti yang ada di layar ini. Ada configuration yang pertama ada vendor price list, kemudian ada purchase agreement type, dan juga product categories. Baik, untuk bagian configuration ini kita langsung yang pertama untuk setup vendor price list. Kita klik, kita create, kemudian jika mau maintain vendor price listnya, informasi tentu adalah vendor di form sebelah kiri, lalu price listnya di sebelah kanan. Nah, kemudian kita kalau mau maintain purchase agreement types, misalkan kita membutuhkan untuk dokumen agreement, kita mau pakai ini atau di maintain tipe-tipe agreementnya, di sini kita bisa tambahkan untuk ada beberapa contoh untuk call for tender, ada juga contohnya blanket order. Jika mau menambahkan jenis lainnya dan teman-teman bisa ditambahkan create saja. Oke, kemudian kita akan ke produk kategoris. Misalkan kategoris setiap produknya itu bisa ditambahkan konfigurasi produk kategoris. Nah, untuk akses dari produk kategorisnya ini bisa didapatkan di model purchase, di mana nanti misalkan dari rekan-rekan ada modul inventory atau manufacturer untuk butuh maintain kategoris, bisa diinfokan ke bagian purchase ini untuk dicek di configuration-nya. Ini sudah ada beberapa contoh yang sudah saya buat. Ada contoh produk kategori sepatu. Misalkan mau buat lagi, langsung klik create, kemudian kita kasih tulis namanya, kategorinya. Kemudian ada beberapa informasi lainnya, bisa disesuaikan lagi untuk misalkan inventory valuation, kemudian ada costing method sendiri, bisa dicek di kolom tersebut.
Apakah bisa menggunakan standard price atau last purchase price atau FIFO atau AFCO. Untuk jenis costing metodenya khusus di inventory. Jadi costing method inventory ada di UDO adalah metode-metode 4 yang ada di tampilan ini. Untuk inventory valuation bisa diatur juga mau automate atau mau manual. Nah, selanjutnya langsung kita klik save dan configuration model purchase ini sudah cukup, itu saja. Dan selanjutnya kita next langsung masuk ke master data. Untuk model purchase, master datanya yang perlu diisi adalah tentang produk dari pembelian atau produk yang kita beli. Untuk kita master data produk, kita klik produk, kemudian kita lakukan pembuatan dari products. Itu cukup sekali, bisa digunakan oleh beberapa modul lainnya yaitu tim sales, di inventory-nya atau di manufacturing-nya. Di sini saya akan melakukan contoh melakukan produk secara manual. Cara dalam melakukan, kita klik saja create, kemudian misalkan kita tambahkan nama produknya, misalkan produk komputer, kita punya aset komputer, kita membutuhkan untuk beli komputer, mau bisa dijual ataukah kita bisa dibeli, kita akan klik can be sold jika memang bisa dijual. Jadi produk ini hanya bisa dilakukan purchasing atau pembelian, jadi tidak bisa dijual gitu. Jadi komputer ini tidak bisa dijual, hanya bisa kita beli dan kita gunakan. Kemudian ada beberapa information yang perlu kita sesuaikan untuk aset ini. Kemudian field yang wajib diisi adalah field yang berwarna biru saja yang wajib diisi. Untuk yang warna abu-abu sebenarnya sifatnya adalah optional. Yang pertama adalah product type. Jadi untuk product type ini ada beberapa yang bisa disesuaikan. Jenis produknya, consumable, service, atau storable. Saya bikin consumable, kemudian ada produk kategorisnya. Ini bisa kita maintain tadi di bagian configuration. Seperti itu. Jika belum di setup kategorinya, maka tidak akan muncul untuk produk kategorinya. Nah, kita akan coba setup, misalkan kita klik configuration, setup untuk produk kategorisnya, kita tambahkan elektronik, misalkan kategori untuk produk elektronik. Jika ada jenis logistiknya untuk force removal strateginya bisa disesuaikan juga, FIFO, LIFO, atau IFO. Misalkan barang yang keluar mau menggunakan metode apa untuk pergerakan barangnya. Misalkan mau pakai FIFO, maka dia yang barang masuk dalam pertama, maka keluar yaitu yang pertama, yaitu first in, first out. Untuk costing itu juga bisa disesuaikan, bisa pakai yang apa. Tentu dari teman-teman juga sudah paham dari ini, bisa disesuaikan sendiri dengan kebutuhan masing-masing. Kemudian langsung kita klik save, kita kembali lagi ke tadi, dicek apakah ada kategori elektronik. Ternyata sudah muncul dan kita pilih aja langsung. Kemudian ada internal reference, jika memang perusahaan punya referensi tersendiri untuk dokumen pembeliannya, maka bisa ditulis di sini, internal reference. Jadi untuk set ini bisa mengikuti penomoran dari perusahaan masing-masing atau di sistem masing-masing dari yang dimiliki perusahaan.
Kemudian ada barcode, digunakan untuk maintain inventory, misalkan untuk mencatat aset gitu, atau mungkin untuk aplikasi kasir yang dibutuhkan. Jadi barcode juga tidak wajib diisi, jika memang butuh silahkan diisi. Selanjutnya adalah sales price-nya, mau di harga berapa. Kalau memang tidak ada sales price-nya maka dikosongkan saja, tidak masalah. Tapi kalau misalkan saya isi kosong saja. Kan ada customer taxes, jika tidak ada di close. Jika ada cost-nya, ada berapa untuk pembelian komputer ini. Selanjutnya adalah menu purchase. Di menu purchase ini setiap produk itu bisa di-maintain. Komputer ini itu biasanya kita beli ke vendor mana, ke vendor siapa gitu. Jadi itu sangat membantu teman-teman untuk memonitoring setiap item yang kita beli. Misalkan kita mau cek, ya tinggal dilihat di sini saja, komputer ini biasanya beli di siapa sih gitu. Di bagian purchase ini misal kita tambahkan ada vendor, belum ada vendor yang saya buat, saya coba buat vendornya, misalkan ada vendor anon gitu. Kita klik saja langsung anon, kita kasih harganya berapa. Untuk komputer misalkan kita harga 25 juta misalkan. Misalkan ini juga bisa digeser-geser, misalkan tampilan atau user interface-nya itu sempit, kita langsung bisa geser. Kemudian ada dari delivery time, kita manage juga untuk waktu pengiriman atau pembelian dari laptop komputer ini. Untuk harga 25 juta itu dari vendor anon ini kita kasih item berapa. Di bawahnya ada reordering function. Jika kita buat purchase order gitu, di sini nanti akan bisa memaintain juga reordering produknya. Misalkan kapan sih kita mau melakukan procurement, kita klik draft purchase order atau propose account for tenders gitu. Jadi tentunya rekan-rekan tidak asing dong tentang istilah reordering ini. Jadi bisa di-maintain aja jika company-nya melakukan pengadaan. Atau misalkan follow up apa yang bisa dilakukan gitu. Next adalah vendor bills. Jadi kita juga bisa langsung maintain. Kalau misalkan dari si vendor selalu memberikan teks yang sama, kita langsung vote-kan aja di situ. Misalkan ragu atau berubah-ubah juga bisa dihapus, di close aja. Juga control policy-nya, jika si vendor ini rules-nya itu seperti apa, apakah on order quantities atau on receive quantities gitu. Jadi tergantung ketentuan si vendor. Kemudian ada purchase description, kita di-maintain juga. Misalkan ada deskripsi yang lain-lain, misalkan SOP dan sebagainya, bisa ditulis di bawah di purchase description itu tadi. Jika vendornya lebih dari satu juga bisa ditambahkan ya teman-teman, diklik tambah saja. Mungkin kita maintain inventory juga, kita cek operation di bagian rules-nya, kita bisa pilih produk ini kita pilih atau manufacture. Misalkan kita beli maka kita akan klik buy. Di logistik sendiri sudah details si item komputer ini responsibelnya apa, untuk siapa, wage-nya apa, dan juga HS-nya apa. Untuk detailnya bisa dilihat di situ logistik komputer. Description for delivery order, kemudian receipt atau internal transfer bisa ditambahkan di kolom tersebut. Selanjutnya yang terakhir adalah accounting. Untuk accounting ini menjadi hal yang penting karena setiap transaksi itu perlu dicatat oleh modul accounting.
Misalkan kita membelikan komputer ini, kalau tidak diatur akunnya, dia akan lari ke akun umum. Jadi kita default saja, misalkan komputer receivable-nya ke akun apa, kemudian payable-nya ke akun apa, misalkan ke current asset, kemudian ke pada payables, kemudian bisa disesuaikan sendiri dengan kebijakan akuntansi masing-masing perusahaannya.